keajaiban perjanjian baru. Mungkin saudara pernah berpikir, aduh betapa enaknya hidup di zaman perjanjian lama. Karena kalau kita membaca di perjanjian lama itu seolah-olah mujizat itu begitu nyata. Laut terbelah dan banyak sekali mujizat-mujizat terjadi. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita yang hidup dalam perjanjian baru itu, kita adalah orang-orang yang jauh lebih beruntung. Nah itulah sebabnya kita mau melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Nah saya akan memulai firman Tuhan ini dengan sebuah ayat yang terdapat di dalam Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari yang namanya perjanjian itu sangat penting. Semua dimulai dengan perjanjian atau sebuah kontrak atau apapun juga. Nah itu antara manusia dengan manusia yang sejajar. Kita butuh perjanjian. Bahkan nikah pun ada janji nikah, bukan? Makanya ayat ini benar. Tidak mungkin orang itu bisa bekerja bersama dengan langgeng kalau tidak ada perjanjian. Nah, apalagi Tuhan dengan manusia. Manusia dengan Tuhan yang begitu jauh sekali tingkatan kita. Maka untuk bisa bersama-sama perlu yang namanya perjanjian. Makanya Alkitab kita ini adalah dikatakan kitab perjanjian. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Nah sekarang kita mau melihat lebih jauh, mengapa kok ada perjanjian lama, perjanjian baru? Mengapa harus ada perjanjian baru? Ada 3 hal penting yang kita harus mengerti, mengapa Tuhan mengadakan perjanjian baru bagi manusia. Perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahnya, karena setiap perjanjian itu ada meterainya. Kalau perjanjian lama dimeteraikan dengan darah binatang, tapi perjanjian baru itu dimeteraikan dengan darah Yesus. Darah anak domba Allah, darah anak tunggal Allah. Yang pertama, saudara-saudara, perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru itu perjanjian nikah dibaharui. Jadi satu hal yang saudara harus mengerti bahwa di dalam perjanjian baru yang sangat penting yaitu perjanjian nikah dibaharui. Coba kita membaca satu ayat. Di dalam Hosea pasal 2 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Dalam kasih setia dan kasih sayang. Ini adalah sebuah perkataan Tuhan yang disampaikan lewat Hosea. Bagaimana Tuhan akan mengikat perjanjian yang baru dengan istrinya. Siapa istrinya di sini? Yaitu tidak lain adalah umat Tuhan, bangsa Israel. Kalau saudara membaca di dalam kitab Hosea ini kitab yang sangat unik. Karena di situ Tuhan memerintahkan Nabi Hosea untuk mengambil istri yang tidak setia. Dan apa yang terjadi ketika Hosea sudah menikah dan kemudian punya anak, maka yang terjadi adalah istrinya lari meninggalkan dia. Bahkan sampai dikatakan punya anak kedua, ketiga itu bukan benihnya Hosea, sudah bayangkan. Jadi istrinya lari meninggalkan dia menjadi istrinya orang lain. Tetapi Hosea sangat mengasihi istrinya yang bernama Gomer ini. Sehingga dia ingin menebus Gomer. Dia ingin supaya Gomer kembali kepadanya. Memang ini adalah sebuah gambaran bagaimana Allah kepada umatnya. Karena bangsa Israel juga sudah berzina dengan menyembah berhala. Mereka melakukan perzinahan rohani. Mereka menyembah berhala. Tetapi Allah begitu mengasihi umat pilihannya. Sehingga Allah ingin kembali supaya mereka boleh kembali menjadi istri yang setia. Nah ini yang digambarkan dengan pernikahan dari Hosea. Tetapi perhatikan, di dalam peraturan Taurat hal itu tidak bisa terjadi. Mengapa? Di dalam Ulangan pasal 24 ayat yang keempat, di situ ada peraturan Taurat bahwa kalau seorang istri sudah meninggalkan suaminya lalu menjadi istrinya orang lain, maka dia tidak boleh kembali lagi kepada suaminya yang pertama. Taurat melarang karena dikatakan bahwa karena dia sudah tercemar.
Dan ingat bahwa Taurat itu adalah peraturan yang dibuat oleh Allah sendiri. Jadi apa sebenarnya yang terjadi di sini? Walaupun Hosea atau di sini dia menggambarkan kasih Allah, dia sangat mengasihi Gomer, dia ingin supaya Gomer kembali kepadanya. Tapi selama mereka ada di bawah Taurat, itu tidak bisa terjadi. Lalu bagaimana caranya? Tidak ada lain caranya. Harus membuat perjanjian yang baru. Kalau istilah sekarang, harus ada payung hukum yang baru. Supaya Allah bisa mengambil kembali umatnya menjadi istrinya walaupun umatnya sudah tidak setia. Sebab itu di dalam perjanjian baru, saudara bisa membaca di dalam Yeremia 31 ayat 3. Kalau saudara baca Yeremia 31 itu adalah nubuat tentang perjanjian baru. Di situ ada ayat yang berbunyi demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ini adalah gambaran dari perjanjian baru. Di mana perjanjian nikah itu dibaharui. Sehingga memungkinkan Allah bisa mengambil kembali Gomernya, umatnya yang dia kasih. Walaupun itu sudah tidak setia. Tapi dia tebus menjadi miliknya kembali. Saudara bisa menangkap apa yang saya katakan? Jadi inilah mengapa harus ada perjanjian yang baru. Yang pertama karena di dalam perjanjian baru dikatakan Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Allah bisa memiliki kita. Walaupun kadang kita sudah tidak setia seperti Gomer. Nah itulah sebabnya mungkin ada yang pernah bertanya, loh kenapa di perjanjian lama kok diperbolehkan poligami? Ya toh? Kita lihat ada beberapa tokoh-tokoh istrinya lebih dari satu. Lah kok kita enggak boleh? Nah inilah. Karena perjanjian nikahnya lain. Di perjanjian baru, one husband and one wife. Satu suami, satu istri. Dan ikatan ini adalah ikatan yang kekal. Tidak bisa diceraikan oleh apapun juga. Di pemandangan Allah tidak ada yang namanya perceraian itu. Sudah jelas sekarang ya. Makanya kita harus benar-benar setia kepada pernikahan. Karena di dalam pemandangan Allah tidak ada yang namanya perceraian itu. Itu yang pertama, perjanjian baru, perjanjian nikah dibaharui. Ada sesuatu yang baru dalam perjanjian baru, dalam New Covenant ini. Nah sekarang saya masuk kepada poin yang kedua, yaitu keimamatan dibaharui. Jadi di dalam perjanjian baru, di dalam New Covenant, maka keimamatan, sistem keimamatan itu dibaharui. Nah, coba kita pelan-pelan. Saya awali dengan sebuah ayat. Keluaran 19 ayat yang ke-6. Ketika Allah memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir, ini yang dikatakan oleh Allah. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah sebelum saya lebih lanjut, kita harus mengerti bahwa yang namanya keimamatan itu kaitannya dengan kesulungan itu sangat erat. Jadi maksud Allah yang pertama-tama, mengapa Allah memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir? Allah mempunyai satu tujuan, Allah memilih bangsa ini dengan satu tujuan, yaitu dia ingin supaya bangsa Israel ini menjadi imam bagi bangsa-bangsa di dunia. Imam itu yang mengantarai manusia kepada Allah, itu imam. Manusia bisa sampai kepada Allah karena ada perantaraan namanya imam. Tujuan Allah pertama memanggil mereka keluar supaya bangsa Israel ini dijadikan kerajaan imam. Bagi siapa? Bagi seluruh bangsa di dunia. Sebab itu bangsa Israel ini adalah anak sulungnya Allah. Makanya ketika Firaun tidak melepas mereka, Allah berkata, kamu tidak mau melepas anak sulungku keluar dari Mesir, anak sulungmu aku bunuh. Itu tulah yang ke-10. Nah saudara-saudara, jadi inilah keinginan Allah. Allah memilih mereka menjadi imam-imamnya Allah. Tetapi kita melihat ketika mereka sampai di padang gurun, belum lama mereka keluar dari Mesir, mereka melakukan satu kesalahan yang fatal. Karena mereka membuat patung anak lembu dan mereka mulai menyembah anak lembu. Itu terjadi di dalam kitab Keluaran pasal 32. Sehingga saudara apa yang terjadi? Musa marah, Allah juga marah.
Allah menghukum mereka. Dan di antara bangsa Israel semua yang melakukan ini ada satu suku yang tidak menyembah anak lembu emas. Adalah suku Lewi di dalam Keluaran 32. Nah itulah sebabnya maka Allah membatalkan maksudnya yang mau memilih seluruh bangsa ini. Dan Allah pilih suku Lewi untuk menjadi imam. Makanya untuk selanjutnya yang namanya imam itu disebut imamat Lewi. Dan imam besarnya adalah Harun. Sebab itu juga disebut imamat Harun. Imamat Lewi sama dengan imamat Harun. Hanya suku Lewi yang boleh menjadi perantara mereka kepada Allah. Tidak boleh suku lain. Dan itu terbukti di dalam Alkitab. Beberapa kali bukan, waktu Saul mau menjadi imam ditolak oleh Tuhan. Raja Usia pernah mau coba-coba menjadi imam kena kusta. Karena mereka bukan suku Lewi. Jadi ini sangat strict dan sangat penting bagi Tuhan. Hanya orang Lewi yang boleh menjadi imam. Yang boleh bekerja di dalam bait Allah. Kita maju terus, saudara. Apa yang terjadi? Apakah suku Lewi bisa melakukan itu dengan baik? Ya, tetapi pada akhirnya imamat Lewi atau imamat Harun pun gagal. Kalau saudara membaca di kitab nabi-nabi, sudah bisa melihat di situ imam-imam itu sudah menyeleweng dan melakukan hal-hal yang tidak benar dan sebagainya. Sampai akhirnya Allah harus membinasakan umatnya. Allah harus menghancurkan bait sucinya. Pada tahun 586, bait suci di Yerusalem dihancurkan oleh Babel. Dan sejak itu, ya habislah semua. Termasuk keimamatan semua habis. Gagal. Jadi sudah bisa melihat ini. Gagal. Milih bangsa Israel gagal. Milih orang Lewi gagal. Pada akhirnya semua gagal. Perjanjian lama keimamatannya gagal. Padahal keimamatan itu penting. Itulah sebabnya ketika Allah masuk dalam perjanjian baru, maka Allah merubah sistem keimamatan. Bukan lagi keimamatan Harun, tetapi keimamatan namanya keimamatan Melkisedek. Siapa Melkisedek itu? Pertama kali muncul di kitab Kejadian pasal 14. Dan itu sebenarnya Tuhan Yesus sendiri. Itulah sebabnya di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus menjadi imam besar menurut sistem atau peraturan Melkisedek. Dari peraturan Melkisedek tidak lagi membatasi kepada suku Lewi lagi. Karena Tuhan Yesus sendiri secara daging dia adalah suku Yehuda, keturunan dari Daud. Jelas saudara-saudara? Sekali lagi kita melihat sistem keimamatan diubah oleh Tuhan. Tadi yang pertama kita lihat perjanjian nikah dibaharui. Sekarang sistem keimamatan juga dibaharui oleh Tuhan. Dengan demikian maka semua bisa menjadi imam. Tidak lagi terbatas kepada suku Lewi yang cuma sekecil itu. Tapi semua bisa menjadi imam. Siapa yang bisa menjadi imam? Tentu sekali lagi anak-anak sulung. Karena imamat itu hanya dipegang oleh anak sulung. Lalu siapa anak sulung itu? Coba 2 ayat ini. Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja. Tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Perhatikan perkataan Paulus. Kita ini menerima karunia sulung roh. Roh Kudus itu adalah karunia anak sulung. Roh Kudus itu adalah hak kesulungan. 1 ayat lagi, Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi sudah melihat di sini bahwa anak sulung ini bukan lagi dari bangsa Israel saja, tetapi semua orang yang mempunyai karunia sulung roh. Kita yang mendapat Roh Kudus, itu karunia anak sulung. Maka di pemandangan kita, kita adalah anak-anak sulung yang harus menjadi imam. Karena imam itu diwakili dengan anak sulung. Itulah sebabnya di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Sekarang perjanjian keimamatan itu dibaharui oleh Tuhan. Kalau sudah melihat di sini, ini sebenarnya mengutip apa yang dikatakan tadi di dalam Keluaran pasal 19. Allah gagal dengan bangsa Israel. Allah tidak mau gagal yang kedua kali. Dia membaharui sistemnya, dia membaharui imam besarnya, dia membaharui persyaratannya. Sehingga sekarang siapa imam-imam perjanjian baru itu? Yaitu
saudara dan saya yang menerima karunia sulung roh itu. Itulah sebabnya Petrus berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. So itu Petrus berkata sekarang, kamu adalah bangsa yang terpilih. Kamu adalah imamat yang rajani. Haleluya. Sekarang apa yang Allah katakan di dalam Keluaran tadi, sekarang bisa terwujud. Jadi rencana Allah tidak bisa gagal, saudara. Manusia dengan kelemahannya seolah-olah membuat rencana Allah gagal, kan? Tetapi bagi Tuhan tidak bisa gagal. Dia ingin anak-anaknya, dia ingin umatnya dijadikan imam semuanya. Di dalam perjanjian lama dia sudah gagal dengan bangsa Israel. Dia gagal dengan Lewi, dia gagal dengan keimamatan Harun. Tapi sekarang di perjanjian baru, dia tidak mau gagal lagi. Sebab itu dia membuat sistem yang baru. Imam besarnya adalah anakku sendiri, Yesus Kristus. Dan kita adalah imam-imam kecilnya, imamat yang rajani. Loh, kok imamat yang rajani? Ya, jadi dua hal yang tadinya tidak bisa menyatu. Karena raja itu dari suku Yehuda, imam itu dari suku Lewi, yang di perjanjian lama itu tidak boleh disatukan. Sekarang di perjanjian baru disatukan dalam Yesus Kristus melalui rohnya. Dan coba kita sekarang mau melihat apa yang kita akan nikmati sebagai imamat perjanjian baru ini. Saya ajak saudara membaca bersama-sama Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Haleluya. Inilah yang akan kita nikmati. Sekarang memang bicara tentang imamat rajani kita pikir, apa itu? Apa kaitannya dengan saya? Tapi nanti, saudara, ketika Yesus datang kedua kali, dia mendirikan kerajaannya di bumi selama 1000 tahun. Di situ Anda dan saya akan menjadi imam-imamnya dan menjadi raja yang memerintah bersama-sama dengan dia. Nah, itu imamat rajani benar-benar nyata. Banyak hal-hal yang kita sekarang katakan tapi kita tidak mengerti, saudara. Kita doakan tapi kita tidak mengerti. Salah satunya seperti doa Bapak kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Mungkin saudara tidak sadar apa yang Anda doakan. Saudara sedang mendoakan kerajaan 1000 tahun damai. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di dalam surga. Itu akan terjadi. Karena Yesus datang kedua kali, dia akan mendirikan kerajaan di dunia ini. 1000 tahun namanya. Baca Wahyu pasal 20. Ya, kita harus mengerti, ini sudah tidak boleh lagi kita tidak mengerti apa yang akan terjadi. Karena ini sudah dekat semuanya, saudara. Dengan ada tanda-tanda zaman yang terjadi, waktunya sudah tidak lama lagi. Kita harus tahu kemana arahnya nanti. Di situ, saudara-saudara, kita akan nyata, oh ini yang namanya imamat rajani. Haleluya. Saya rindu saudara melihat semuanya itu. Menikmati semuanya itu. Karena janji Tuhan bagi kita semua. Jadi kita sudah melihat ada dua hal sekarang. Yang pertama perjanjian nikah dibaharui. Di mana Allah bisa mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Kedua, kita dijadikan imamat rajani yang akan menjadi imam dan memerintah bersama Kristus di masa 1000 tahun damai. Dan yang ketiga, keajaiban perjanjian baru yaitu internal covenant. Jadi perjanjian baru itu adalah perjanjian yang internal di dalam. Mengapa kok harus di dalam? Karena yang di luar sudah gagal. Di dalam perjanjian lama Allah bekerja di luar, eksternal. Dan Allah gagal semuanya. Mereka tidak bisa menggenapi segala peraturan Taurat itu. Taurat yang Tuhan inginkan untuk membawa mereka menjadi hidup lebih baik, lebih berkenan kepada Tuhan. Justru membawa kepada kematian dikatakan oleh surat 2 Korintus pasal 3. Huruf itu malah mematikan.
Karena mereka tidak bisa. Mereka tidak bisa menggenapi Taurat yang tertulis itu. Tidak bisa. Itulah sebabnya di perjanjian baru Allah bekerja dari dalam. Caranya bagaimana? Hatinya manusia yang diubah sama dia. Coba kita baca ayat ini, Yeskiel 36, ini adalah janji tentang perjanjian baru, dan diantaranya ada ayat berbunyi sebagai berikut. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Aduh, kurang apa lagi saudara, kita diberi hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Paulus berkata bahwa sekarang Taurat itu bukan lagi di luar, tetapi tertulis di dalam hati kita yang sudah dilembutkan oleh pekerjaan Roh Kudus. So, itu betapa pentingnya peranan Roh Kudus di masa perjanjian baru ini. Sehingga Yesus harus berpesan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem, kamu tetap di Yerusalem, nantikan janji Bapa itu. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa tanpa Roh Kudus, murid-murid tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka akan jatuh kembali kepada Taurat. Mereka akan jatuh kembali kepada hukum yang tertulis, yang setiap hari dibaca untuk dilaksanakan, tapi tidak bisa-bisa. So itu Tuhan beri Roh Kudus. Roh Kudus menjamah hati mereka, membuat hati mereka menjadi lembut, menjadi hati yang taat. Dikatakan menjadi hati daging. Tadinya adalah stone heart, hati batu, hati yang keras. So itu kita melihat di dalam perjanjian lama bangsa Israel, walaupun sudah ditegur, dihukum, waduh sudah tidak tahu apa lagi. Mereka tidak bisa berubah. Allah berkata, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Karena apa? Karena hatinya tidak dijamah. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena hati kita ini diubah oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya di dalam perjanjian baru ini kita punya kans, punya kesempatan untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Di perjanjian lama tidak bisa. Perjanjian Taurat tidak bisa menyempurnakan, justru membawa kepada kematian, kepada penghukuman, kepada kutuk. Tapi di perjanjian baru, saudara dan saya, kita gereja Tuhan punya kesempatan untuk menjadi sempurna. Karena yang bekerja adalah Roh Kudus di dalam kita. Coba kita baca bersama-sama ayat ini. 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. From glory to glory. Haleluya. So itu sudah betapa mulianya perjanjian baru. Kalau sudah membaca di kitab Ibrani, di situ dibandingkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Dengan perjanjian baru lebih mulia, lebih canggih, lebih superior. Karena perjanjian baru itu membawa kita kepada kesempurnaan. Dan kuncinya adalah Roh Kudus. Itulah sebabnya saudara, mengapa kita Gereja Pantekosta selalu mementingkan atau mengutamakan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hidupmu. Jika Anda percaya, Tuhan berikan, meteraikan dengan rohnya. Bukan hanya sekedar ada, tapi kita mau mohon Roh Kudus memenuhi kita. Bekerja dengan leluasa dalam hidup kita. Memenuhi kita, mengurapi kita dengan pengurapan yang baru. Kita izinkan Roh Kudus menjamah hati kita, melembutkan hati kita. Sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Yang berkenan, yang berjalan di dalam jalurnya Tuhan. Sampai kita semua disempurnakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.